Dinamika ekonomi politik membahas hubungan antara ekonomi dan politik dalam kehidupan suatu negara. Kedua hal ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Setiap kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah pasti dipengaruhi oleh proses politik, kepentingan kekuasaan, dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya, kondisi ekonomi juga sangat memengaruhi stabilitas politik, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ekonomi politik mulai berkembang dari pemikiran tokoh seperti Adam Smith, Karl Marx, dan David Ricardo yang membahas tentang produksi, distribusi kekayaan, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, ekonomi politik tidak hanya membahas soal ekonomi secara teknis, tetapi juga membahas bagaimana negara, pasar, dan masyarakat saling memengaruhi dalam proses pembangunan. Di era globalisasi sekarang, dinamika ekonomi politik menjadi semakin kompleks. Perdagangan internasional, investasi asing, perkembangan teknologi, dan arus informasi membuat hubungan antar negara semakin erat. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang berpengaruh, karena sekarang ada perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan lembaga keuangan dunia yang ikut memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik suatu negara. Pemerintah dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan global tanpa melupakan kepentingan nasional. Di Indonesia sendiri, dinamika ekonomi politik dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, reformasi perpajakan, dan pembangunan ekonomi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, elit, maupun kelompok bisnis tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, ketimpangan sosial, dan konflik kepentingan yang akhirnya menghambat pembangunan. Ekonomi politik memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Kajian ini membahas kebijakan ekonomi pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan pembangunan nasional. Selain itu, ekonomi politik juga membahas hubungan antar negara dan pasar dalam mengatur produksi, distribusi barang, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran juga menjadi bagian penting dalam kajian ekonomi politik. Selain itu, ekonomi politik juga membahas distribusi kekayaan dan sumber daya alam dalam masyarakat. Biasanya, kelompok yang memiliki kekuasaan politik lebih mudah mendapatkan akses ekonomi dibanding masyarakat biasa. Karena itu, ekonomi politik mencoba melihat bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi pembagian kesejahteraan dalam masyarakat. Kajian ini juga membahas masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang sering terjadi di negara berkembang. Dalam teori ekonomi politik, terdapat beberapa teori penting. Teori perdagangan liberal dari Adam Smith dan David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional dan spesialisasi produksi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan teori perdagangan nasional atau merkantilis melihat bahwa negara harus memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi demi kepentingan nasional. Ada juga teori dual ekonom yang menjelaskan bahwa dalam suatu negara terdapat dua sektor ekonomi, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor modern biasanya lebih maju dan berkembang, sedangkan sektor tradisional masih tertinggal. Selain itu, teori sistem dual modern dari Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekonomi dunia saling berkaitan dan membentuk sistem global yang memengaruhi negara-negara di dunia. Negara memiliki peran penting dalam perekonomian karena pemerintah bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan masyarakat.
namun mengatur kebijakan ekonomi, menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengatur distribusi kekayaan. Namun, jika campur tangan negara terlalu besar, hal ini juga bisa menghambat kebebasan ekonomi masyarakat dan mengganggu mekanisme pasar. Karena itu, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara peran negara dan pasar agar ekonomi tetap berjalan dengan baik. Negara berkembang memiliki berbagai tantangan dalam pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar adalah proses demokrasi yang sering menimbulkan konflik politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Selain itu, korupsi juga menjadi masalah serius karena lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi dalam pemerintah. Korupsi dapat merugikan negara, memperbesar ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan ekonomi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga menjadi bagian penting dalam dinamika pemerintahan. Di negara berkembang, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur pembangunan di wilayah masing-masing. Tujuannya agar pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, namun dalam praktiknya masih sering muncul masalah seperti lemahnya kemampuan pemerintah daerah dan korupsi di tingkat lokal. Selain pemerintah, aktor internasional seperti IMF dan Bank Dunia memiliki pengaruh besar terhadap negara berkembang. Bantuan luar negeri dan pinjaman internasional memang dapat membantu pembangunan, tetapi juga bisa membuat negara menjadi bergantungan pada pihak luar. Di sisi lain, masyarakat sipil seperti media, LSM, dan organisasi sosial juga berperan penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hubungan ekonomi dan politik bersifat timbal balik. Politik memengaruhi ekonomi melalui kebijakan pajak, anggaran negara, regulasi, dan pembangunan nasional. Jika kebijakan pemerintah tepat, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Namun jika kebijakan salah, bisa muncul masalah seperti inflasi, pengangguran, dan krisis ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi juga memengaruhi situasi politik suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun jika terjadi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang tinggi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan memicu konflik sosial maupun politik. Karena itu, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik saling berkaitan satu sama lain. Globalisasi juga membuat hubungan ekonomi dan politik semakin erat. Kebijakan ekonomi suatu negara dapat berdampak pada negara lain karena adanya perdagangan internasional dan hubungan ekonomi global. Oleh sebab itu, kerjasama antar negara menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Dinamika politik menunjukkan bahwa ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling memengaruhi dan kehidupan negara. Politik menentukan arah kebijakan ekonomi, sedangkan kondisi ekonomi memengaruhi stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemahaman tentang ekonomi politik sangat penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah bisa lebih adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat luas.